Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira Ivana dari kelas 5D Akuntansi Perpajakan dengan NPM 227551123 akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang akuntansi sektor publik. Yang pertama, ada latar belakangnya. Jadi latar belakang dalam akuntansi sektor publik ini digunakan untuk memenuhi hak-hak publik dalam hal transparansi dan aksesibilitas laporan keuangan agar publik dapat mengetahui bagaimana kinerja dari pemerintahan selama ini. Nah, perlu diingat reformasi sektor publik ciri utamanya itu adalah ini tidak dapat berorientasi untuk mencari laba. Nah, lalu di sini ada reformasi akuntansi pemerintahan. Jadi, sebelum 2003, tidak ada yang namanya laporan keuangan daerah atau laporan keuangan negara karena akuntansinya masih mengikuti akuntansi primitif atau akuntansi tradisional, kemudian kas berbasis kas, dan single entry, yang artinya akuntansi pembukuan sebelum tahun 2003 di pemerintahan hanya menghasilkan laporan realisasi anggaran dan tidak adanya neraca maupun anggaran. Karena itu, aset-aset di bawah 2003 mudah sekali diambil alih oleh pihak-pihak lain. Lalu, sejak tahun 2003 sampai dengan 2004, ketika terbit UU Keuangan Negara dan UU Pembendaharaan Negara, dimulailah reformasi penataan usahaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Lalu di tahun 2005 diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, kemudian disempurnakan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pernyataan tentang Akuntansi Pemerintahan yang mengatur bagaimana pelaksanaan, pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian dan pelaporan transaksi keuangan di pemerintahan. Lalu di sini ada standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan itu adalah pedoman bagaimana pemerintahan pusat dan pemerintah daerah menyusun laporan keuangannya. Dalam menyusun laporan keuangan ada pedoman yang harus kita ikuti di dalam pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pedomannya adalah Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP. Lalu ada pengertian akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintahan, guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan. Lalu sistem akuntansi pemerintahan merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah. Di sini ada beberapa peranan laporan keuangan daerah. Peranan laporan keuangan daerah yang pertama menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Yang kedua, membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintahan daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan undang-undang. Lalu di sini ada beberapa pengguna dan kebutuhan informasi. Yang pertama ada masyarakat, yang kedua ada wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa, yang ketiga ada pihak yang memberitahu atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, yang keempat ada pemerintah. Oke, sebelum melanjutkan, ada beberapa tujuan dari laporan keuangan. Yang pertama, dia menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai. Yang keempat, menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintahan daerah menandai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Yang kelima, ada menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Yang keenam, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintahan daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Nah, selanjutnya ada entitas akuntansi dan pelaporan. Entitas akuntansi itu adalah unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Lalu, entitas pelaporan merupakan unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Lalu ada jenis bentuk laporan keuangan. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran atau LRA. Yang kedua ada laporan perubahan saldo anggaran lebih LPSAL, laporan operasional LO, laporan perubahan ekuitas LPE, ada neraca, ada laporan arus kas LAK, dan catatan atas laporan keuangan CALK. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.